Assalamualaikum Pak Pak Fadli, Fadli, bagaimana bagaimana kabarnya hari kabarnya ini, hari Pak? ini Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Riza, alhamdulillah kabar saya baik, sehat, semangat. Kalau Bu Riza sendiri bagaimana kabarnya? Iya, Pak, alhamdulillah saya juga baik, Pak. Pak Fadil, sebelumnya saya minta maaf. Pak Fadil, apakah hari ini ada waktu luang untuk saya? Iya, Bu Riza, tentu saja ada karena saya sudah selesai untuk mengajar dan sekarang saya sudah kembali ke kantor seperti biasanya untuk mengerjakan administrasi dan pada kali ini Bu Riza kelihatannya ada keperluan ya. Monggo Bu Riza. Iya, Pak. Ini saya itu ada sedikit permasalahan, Pak, yang ingin saya diskusikan dengan Pak Fadil. Apakah Pak Fadil bersedia berbagi dengan saya, Pak? Iya, oke Bu Riza. Tentu saja Bu Riza bila ingin sharing atau ingin coaching dengan saya, ya monggo silahkan. Mungkin yang Bu Riza harapkan dan tujuan yang Bu Riza inginkan pada coaching kita kali ini seperti apa ya? Iya, Pak. Saya berharap atau saya inginkan dari habis selesai dengan coaching Pak Fadil, saya itu ingin kedepannya itu saya menemukan solusi atau strateginya untuk meningkatkan perhatian atau kefokusan pada murid saya dalam proses pembelajaran, Pak. Oke, Bu Riza. Jadi Bu Riza ingin untuk coaching tentang bagaimana supaya pembelajaran yang Bu Riza laksanakan ini bisa maksimal seperti itu ya. Karena mungkin ada suatu kendala, mungkin Bu Riza bisa menceritakan apa kendala yang Bu Riza alami sampai sejauh ini. Monggo Bu Riza. Iya, Pak. Saya itu punya kendala atau permasalahan ya, Pak. Itu terjadi di dalam kelas, Pak. Pada murid-murid saya. Ketika saya mengajar dalam proses pembelajaran itu, anak-anak itu kelihatannya kurang fokus, Pak. Dan ada beberapa anak yang kayak seenaknya sendiri, Pak. Jadi anak-anak itu kurang fokus dalam mengikuti proses pembelajaran, Pak. Itu kendala atau permasalahan yang saya alami, Pak. Oke, jadi seperti itu ya. Ternyata Bu Riza ketika melakukan pembelajaran ada beberapa anak yang kurang fokus ya dalam mengikuti pembelajaran. Mereka sering rame sendiri ya, atau mungkin sering lari-lari seperti itu. Kemudian juga tidak fokus mendengarkan penjelasan dari Bu Riza seperti itu. Nah, kalau boleh saya tahu apa bentuk-bentuk dari ketidakfokusan para anak-anak itu? Bentuknya seperti apa? Mungkin bisa ceritakan. Iya, Pak. Anak-anak itu yang kurang fokusnya itu saya lihat dari anak berbicara sendiri, kemudian bermain sendiri, kemudian bercanda dengan temannya, kemudian juga ada yang lari-lari. Nah, seperti itu, Pak. Oh, jadi seperti itu ya. Kurang fokusnya seperti main-main sendiri ya, lari-lari karena memang anak-anak usia dini, usia masih TK ya. Jadi Bu Riza mengajar TK kan. Jadi kalau anak-anak masih sering kurang fokus seperti itu ya, memang wajar, cuma mungkin Bu Riza nanti bisa menerapkan strategi-strategi yang terbaik sehingga bisa fokus dalam pembelajaran. Kemudian seperti kurang fokus tadi itu mungkin penyebabnya yang menurut Bu Riza bisa analisis itu seperti apa sehingga anak-anak itu kurang fokus dalam mengikuti pembelajaran dari Bu Riza. Iya, Pak. Kalau menurut saya itu kalau saya lihat itu kurang fokusnya yaitu anak-anak itu ketika saya beri metode pembelajaran yang biasa saja, itu anak-anak pasti ada yang berbicara sendiri. Tapi kadang kalau saya itu menggunakan metode yang sedikit menarik, anak-anak ya fokus sebentar, tapi kemudian kembali lagi. Nah,
Ada lagi ketika saya tanya kenapa anak-anak seperti itu, katanya anak-anak itu pengen cepat-cepat melakukan kegiatan mainnya Pak, ragam mainnya. Oh, Nah, jadi seperti itu. anak-anak itu merasa bosan katanya, merasa Oh iya. bosan. Oke, jadi berdasarkan pemaparan dari Bu Riza tadi, saya simpulkan kalau anak-anak itu cepat merasa bosan ya. Jadi mereka itu kurang fokus dalam pembelajaran sehingga mereka memiliki aktivitas yang lain untuk supaya tidak bosan seperti apa, mungkin lari-lari atau juga apa namanya berbicara sendiri ya seperti itu ya. Nah, untuk pembelajaran yang dilakukan Bu Riza saat ini serta kendala-kendala yang Bu Riza alami tadi, menurut Bu Riza sampai sejauh ini Bu Riza sudah sampai pada skala angka berapa? Kalau dari angka 1 sampai 10, mungkin Bu Riza sampai saat ini berada pada level berapa ketika melakukan pembelajaran seperti itu? Iya Pak, kalau menurut saya sendiri dalam kegiatan pembelajaran itu saya ada di skala 7 ya Pak, dari 1 sampai 10 karena saya itu juga merasa apa ya, belum maksimal dalam mendampingi anak-anak dalam proses pembelajaran, seperti itu. Oh, seperti itu. Jadi level yang Bu Riza apa namanya alami saat ini yaitu berada pada angka 7 ya, levelnya angka Iya, 7. iya Oke, Pak. berarti mungkin dari level 7 tadi Bu Riza ingin meningkatkan levelnya ke level yang lebih tinggi sehingga pembelajaran yang dilakukan nantinya lebih maksimal lagi. Iya Pak, ya. Saya akan berusaha untuk meningkatkan skalanya atau levelnya tadi ya Pak, dari Oke. angka 7 kalau dari nilai angka 7 meningkatkan lagi Oke, lebih dari angka kira-kira 7. sampai menginginkan pada level angka berapa Bu Riza pada pembelajaran yang Bu Riza Oke, inginkan seperti itu? ya Pak, kalau menginginkannya sih ya sempurna, sempurna nilai dari skala 10 ya Pak sampai ke angka 10, tapi saya kembali lagi manusia itu tidak ada yang sempurna, jadi saya untuk meningkatkan sampai ke level 9. Alhamdulillah mungkin sudah bisa apa membantu meningkatkan dari permasalahan saya tersebut. Oke, berarti yang Bu Riza inginkan sampai pada level 9 ya. Nah itu Ya. mungkin bisa diceritakan kalau sampai level 9 itu level yang seperti apa? Mungkin pembelajaran Bu Riza yang Bu Riza inginkan, kemudian juga anak-anak kondisinya seperti apa? Mungkin bisa diceritakan seperti apa? Iya, kondisinya yang saya inginkan itu ya anak-anak tetap fokus dalam mengikuti pembelajaran, kemudian anak-anak juga apa tidak merasa bosan, nyaman. Nah, seperti itu yang saya harapkan. Sehingga anak-anak kalau mengikuti pembelajaran dengan yang apa nyaman, terus apa dia tidak bosan, fokus, insya Allah juga pembelajarannya akan diterima dengan baik pada murid kita semuanya. Oke, Seperti itu. jadi itu ya yang Bu Riza inginkan ya. Intinya melakukan pembelajaran yang menyenangkan untuk siswa dan siswa juga tidak bosan. Kemudian juga mereka lebih fokus lagi seperti itu ya level yang Bu Riza inginkan. Nah kemudian kalau Bu Riza ingin pada level 9 tadi dan kondisi-kondisi yang sudah Bu Riza inginkan dan sudah dengan jelaskan tadi mungkin ya untuk rencana yang akan Bu Riza laksanakan atau strategi yang akan Bu Riza laksanakan ke depannya itu strategi seperti apa? Coba Bu Riza jelaskan. Oke, kalau strateginya ketika saya tadi berpikir mengenai penyebabnya dan kemudian harapan-harapan saya yaitu saya itu berpikir kalau strategi saya yang akan saya terapkan itu saya akan menggunakan metode atau media yang kreatif, inovatif dan menarik. Nah, kemudian ketika di sela-sela pembelajaran ada anak yang kurang fokus, saya akan menggunakan beberapa teknik dengan menggunakan ice breaking atau bernyanyi, kemudian bergerak. Nah, seperti itu, Pak. Strategi yang saya ingin terapkan di dalam pembelajaran saya. Oke, jadi yang mungkin Bu Riza laksanakan yaitu menerapkan pembelajaran yang kreatif ya, yang inovatif
seperti itu. Kemudian Bu Riza akan memberikan ice breaking ya di sela-sela pembelajaran. Nah, kalau tadi yang saya tangkap pembelajaran yang kreatif dan inovatif itu pembelajaran yang seperti apa yang mungkin Bu Riza bisa terapkan nanti? Iya. Pembelajaran kreatif dan inovatif itu menurut saya ya Pak, saya itu akan membuat pembelajaran dengan yang semenarik mungkin, misalnya kreatif dengan pendampingan video-video di YouTube, kemudian dengan menggunakan bahan atau media yang real, yang alami seperti itu. Misalnya Oke. dari biji-bijian atau batu, misalnya kalau tema tumbuhan kita ajak untuk melihat tumbuhannya secara langsung. Nah, seperti itu, Pak. Oh, jadi yang ingin Beza lakukan yaitu tentang pembelajaran yang berbasis kontekstual seperti yang Iya, yang apa namanya benda-bendanya wujudnya real, nyata sehingga anak-anak lebih menyukainya, lebih tertarik seperti itu ya. iya, Jadi anak-anak lebih fokus karena memang kalau anak-anak TK sih memang seperti itu sukanya yang benda-benda yang benda-benda real yang kita contohkan seperti itu. Nah, lalu dalam mengimplementasikan strategi atau rencana yang akan Beriza lakukan nanti, saya ingin coba untuk menggali apa seberapa kekuatan atau eh, apa namanya peran atau apa kelebihan yang Buriza miliki sampai saat ini sehingga Buriza bisa mengatakan bahwa ingin membuat rencana seperti itu monggo kelebihannya dijelaskan. iya, Pak. Untuk kelebihannya sendiri saya lihat dari nilai dari guru penggerak sendiri ya Pak. Saya itu memiliki nilai yang kolaboratif, jadi saya untuk menciptakan pembelajaran itu saya juga harus berkolaborasi dengan warga sekolah. Nah, kemudian saya itu mempunyai nilai mandiri. Jadi untuk mengembangkan ilmu-ilmu saya di dunia pendidikan, apalagi di anak usia dini, saya tak bosannya untuk mencari ilmu tentang pendidikan anak usia dini tersebut dengan melalui berbagai misalnya ada webinar atau pelatihan dan mencari referensi di YouTube atau di media sosial yang lainnya. Itu saja Pak. Cukup. Oke, jadi kekuatan atau kelebihan yang Bu Riza miliki sampai sejauh ini yaitu seperti dalam nilai-nilai dan peran guru penggerak gitu ya, seperti kolaboratif, kemudian mandiri, inovatif dan kreatif seperti itu ya, sehingga kedepannya mungkin strategi atau rencana yang Bu Riza laksanakan ini bisa terlaksana dengan baik ya seperti itu. Nah, kemudian dari rencana atau strategi yang akan Bu Riza lakukan itu apakah mungkin ada hambatan atau kendala-kendala yang Bu Riza alami seperti itu, yang Bu Riza analisis ke depannya yang bisa saja terjadi, mungkin bisa diceritakan, bisa seperti itu. Monggo. Kalau hambatannya sih pasti ada hambatannya ya. Mulai dari misalnya ketika menggunakan media yang sudah menarik tapi anak-anak juga masih belum fokus, masih belum perhatian pada proses pembelajaran. Nah, seperti itu. Jadi saya hambatannya ya dari pembelajaran media pembelajaran dan metode pembelajaran itu kemudian saya mencari lagi dengan nilai mandiri saya Pak. Nah, seperti itu agar dapat proses pembelajaran itu dapat diterima oleh murid-murid saya seperti itu. Oke, berarti intinya kendalanya itu dari siswa itu sendiri ya, yang mana benar-benar Beriza harus bisa mengkondisikan, bisa apa namanya eh, membantu siswa supaya benar-benar mereka itu bisa fokus ya dalam pembelajaran sehingga tidak ada yang nggambiar atau tidak ada yang lari-lari, tidak ada yang berbicara sendiri dan seperti itu. Nah, dari hambatan-hambatan tersebut pastinya ada rencana atau strategi-strategi khusus untuk mengatasi atau sekedar untuk mengurangi hambatan-hambatan yang nanti bisa saja terjadi seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan apakah ada strategi yang lain seperti itu, Bu Riza, monggo. Iya Pak, oke terima kasih ya Pak. Kalau strategi lain selain tadi saya menggunakan metode dan media yang apa
inovatif dan kreatif dan menarik. Kemudian saya juga akan melakukan strategi lain yaitu berkolaborasi dengan warga sekolah untuk membuat rencana pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Kemudian saya juga akan membuat keyakinan kelas, Pak. Jadi membuat keyakinan kelas yang disepakati dengan murid-murid saya sendiri. Meskipun anak TK belum memahami ya, Pak, itu saling kalau kita bimbing setiap harinya, kita insya Allah bisa lah dengan berjalan seiring waktu ya Pak, seperti saling menghormati, saling menghargai kalau ada berbicara itu kan juga bisa kalau karena dalam proses pembelajaran itu kan kita diskusi berpendapatnya, kalau yang berpendapat berarti kan yang berbicara, kemudian anak-anak yang mendengarkan. Nah, seperti itu. Biar itu melatih fokus anak sendiri tersebut. Mungkin itu, Pak. Oke, jadi itu ya strateginya Bu Riza dengan selalu menerapkan pembelajaran yang kreatif, inovatif melalui media-media, kemudian video-video juga ya. Dan juga menerapkan keyakinan kelas. Nah, ini yang menarik sekali karena keyakinan kelas itu memang benar-benar diperlukan supaya anak didik itu benar-benar mereka itu sadar dan memahami akan pentingnya tadi saling menghormati ya Bu Riza ya. Nah, ini luar biasa sekali. Oke. Nah, dari yang Bu Riza ungkapkan tadi mulai masalah, kemudian berbagai rencana-rencana strategi yang Bu Riza akan lakukan. Coba Bu Riza ungkapkan seberapa besar peluang atau persentase dari keberhasilan rencana atau strategi yang akan Bu Riza lakukan ini dari angka skala 10 sampai 100% ini Bu Riza yang inginkan peluangnya itu terjadi sampai ke persentase berapa persen seperti itu. Monggo Bu Riza. Oke, kalau peluangnya atau harapan saya ya sampai ke 100%, tapi ya juga mikir-mikir ya Pak, karena kita juga manusia, pasti nggak ada sempurna, jadi saya menginginkan untuk meningkatkan ya di persentase antara 90% sampai 100%. Nah, seperti itu, Pak. Oke, berarti Bu Riza inginkan itu pada persentase 90 sampai 100% ya. Nah, itu luar biasa cukup tinggi Bu Riza ya. Nah, kalau Bu Riza inginkan sampai pada persentase 90 sampai 100% itu Bu Riza ini kedepannya rencananya itu sampai rencana pada tahap rencana jangka pendek atau mungkin sampai rencana jangka panjang, rencana ke depannya mau Bu Riza implementasikan seperti apa ke depannya, waktunya, durasinya seperti itu. Monggo Bu Riza. Oke, kalau waktunya ya secepatnya, jangka pendek juga bisa ya Pak. Kalau jangka pendek kita mulai dari saya sendiri Pak. Misalnya saya membuat pembelajaran yang kreatif dan inovatif dengan mengikuti berbagai pelatihan yang secara terus tutorial di YouTube atau di media sosial lainnya. Nah, itu mungkin jangka pendek yang saya terapkan, yaitu mencari media atau metode yang sangat kreatif dan inovatif di media sosial tersebut. Kemudian untuk jangka pendeknya saya juga harus berkolaborasi dengan teman sejawat, kepala sekolah, kemudian juga wali murid. Nah, seperti itu jangka pendeknya. Kita rencanakan yang matang-matang dengan berkolaborasi tadi untuk merencanakan pembelajaran di kegiatan selanjutnya seperti itu. Jadi Bu Riza targetkan rencana-rencana strategi tadi bisa berhasil ya pada durasi yang jangka pendek ya. Mungkin sekitar berapa hari itu, berapa minggu atau berapa bulan Bu Riza? Monggo. Iya, seminggu insya Allah cukup Pak, kalau seminggu. Oke, luar biasa. Jadi cukup singkat ya, seminggu ya. Nah, jika Bu Riza benar-benar ingin mengimplementasikan strategi tadi dan jangka waktunya juga cukup pendek, nah komitmen yang Bu Riza pegang ya dalam rencana yang akan Bu Riza lakukan tadi seperti apa? Komitmen yang seperti apa dan bagaimana? Monggo Bu Riza bisa jelaskan. Kalau komitmen pasti memang kalau kita menginginkan tujuan kita agar tercapai memang ada komitmen ya Pak.
Iya. Komitmen saya yaitu harus konsisten dalam melakukan pembelajaran yang kreatif dan inovatif, Pak, sehingga anak-anak itu tidak bosan dan merasa fokus dan perhatiannya itu di dalam pembelajaran, tidak tidak bermain sendiri atau bersenda gurau sendiri dengan temannya. Jadi selain itu saya juga harus berkolaborasi. Nah, Oke. komitmen saya harus secara konsisten berkolaborasi dengan warga sekolah, baik itu kepala sekolah, kemudian teman sejawat, kemudian wali murid, dan kemudian murid juga akan saya libatkan dalam proses pembelajaran, seperti itu, Pak. Oke, luar biasa sekali tadi Bu Riza yang komitmennya ya, mulai dari konsisten ya, kemudian tetap fokus, lalu berkolaborasi baik dengan rekan sejawat ya, kepala sekolah maupun dengan wali murid seperti itu ya. Nah, kemudian untuk rencana tidak lanjut Bu Riza setelah melakukan coaching ya pada sesi kali ini, Bu Riza yang ingin terus panjenengan tindak lanjuti itu seperti apa, yang mungkin bisa panjenengan juga refleksikan ke depannya itu seperti apa. Ya, monggo Bu Riza bisa jelaskan. Oke, setelah melakukan coaching ini ya Pak, saya akan berusaha untuk menerapkan dan menerapkan di dalam kelas ya, tentang rencana-rencana saya setelah saya coaching dengan Pak Fadil sendiri, yaitu dengan menggunakan metode atau media yang sangat kreatif dan inovatif, serta kolaborasi, serta membuat keyakinan di dalam kelas. Oke, luar biasa. Jadi Bu Riza selalu ingin menerapkan ya, mengimplementasikan apa yang menjadi keinginan atau strategi-strategi yang Bu Riza sudah rencanakan seperti itu. Nah, itu luar biasa sekali. Nah, setelah panjang lebar tadi mulai dari awal sampai akhir tadi ya, sampai Bu Riza juga ungkapkan komitmennya dan juga rencana-rencana tindak lanjutnya ke depannya seperti apa sudah semua Bu Riza ungkapkan. Nah, bagaimana perasaan Bu Riza setelah sebelum melakukan coaching dan setelah melakukan coaching pada sesi kali ini? Monggo Bu Riza ungkapkan. Iya Pak, sebelum melakukan coaching ini saya itu merasa ya agak sedih, kemudian bingung karena saya itu kok belum bisa membuat anak-anak fokus dalam proses pembelajaran. Kemudian setelah saya coaching dengan Pak Fadil, saya itu merasa senang, merasa lega karena sudah terbantu untuk menemukan strategi atau cara untuk mewujudkan tujuan-tujuan saya, yaitu untuk meningkatkan perhatian atau fokusan kepada anak dalam proses pembelajaran. Seperti itu, Pak. Oke, luar biasa sekali. Jadi dari sebelumnya yang masih bingung ya, kemudian setelah melakukan coaching ini, alhamdulillah Bu Riza juga sudah mendapatkan pencerahan dan kemudian mendapatkan solusi-solusi yang terbaik untuk Bu Riza sendiri dan untuk anak-anak didiknya. Nah, untuk kedepannya bisa saya tunggu hasilnya ya Bu Riza. Iya, dari seminggu atau 2 minggu ke depannya seperti apa, mungkin kan Bu Riza bisa ungkapkan lagi dengan saya. Nah, seperti itu. Nah, mungkin sudah cukup atau masih ada yang perlu diutarakan lagi Bu Riza? Oke Pak, siap. Alhamdulillah saya rasa sudah cukup Pak ya, karena ini sudah membantu menemukan strategi-strategi dalam permasalahan saya Pak. Oke Pak, terima kasih banyak ya Pak Oke, atas Bu Riza, waktunya kepada sama-sama. saya. Iya. Oke. Sampai jumpa kembali ya Bu Riza ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Oke, Assalamualaikum Pak sama-sama. Fadil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Riza. Waalaikumsalam Pak Fadil. Ya, Bu Riza, bagaimana kabarnya hari ini?
Oke, alhamdulillah Pak Fadil, kabar saya baik. Pak Fadil sendiri bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah kabar saya juga baik. Ya, semangat ya, Bu Riza. Bu Riza, maksud saya bertatap muka secara daring Iya. pada Bu Riza pada season kali ini, yaitu saya ingin coaching ya sama Bu Riza. Apakah Bu Riza punya waktu untuk menyempatkan coaching dengan saya? Iya Pak, alhamdulillah saya ada waktu. Saya sudah selesai, tidak ada kerjaan ya Pak. Oke Pak, ada yang bisa saya bantu Pak Fadil? Oh iya Bu Riza, terima kasih. Tentu saja Bu Riza, saya ingin mengutarakan kegundah gulanaan saya ya, kegalauan saya terutama pada aspek moral atau akhlak peserta didik saya yang mengalami degradasi atau penurunan moral terutama ketika melaksanakan pembelajaran dalam kelas maupun ketika sosialisasi dengan Bapak Ibu guru di luar kelas seperti itu Bu Riza. Ya. Iya Pak, oke Pak. Sebelumnya ya Pak, Pak Fadil sendiri mau mempunyai tujuan atau harapan ini setelah coaching ini Pak, tujuannya apa ya Pak? Ya, terima kasih Bu Riza. Yang saya inginkan tujuan pada coaching kali ini yaitu saya ingin menemukan solusi yang terbaik dan juga saya bisa memfasilitasi bagaimana caranya supaya saya bisa membantu anak-anak didik saya menjadi anak yang lebih baik lagi dari segi akhlaknya, moralnya, perilakunya, baik di dalam kelas maupun di luar kelas, terutama juga ketika sudah berada di lingkungan masyarakat. Seperti itu Bu Riza yang saya inginkan pada pertemuan coaching kali ini. Ya Pak, luar biasa ya Pak, tujuan Bapak yaitu ingin memfasilitasi murid-murid Bapak agar menjadi anak yang baik sikapnya maupun perilakunya, seperti itu ya Pak. Iya, Bu Riza. Kemudian ngomong-ngomong Pak Fadil, apakah ada permasalahan Pak yang dialami atau kendala di saat di dalam kelas? Iya, terima kasih Bu Riza. Banyak sekali kendala-kendala yang tentunya anak didik saya alami dan itu menjadi perhatian khusus bagi saya sendiri sebagai guru mereka dan juga perhatian khusus juga dari para Bapak Ibu guru yang lain, terutama ketika di dalam kelas itu Bapak Ibu guru, terutama kalau saya juga sudah mengalami sendiri ketika mengajar itu banyak anak-anak yang bermain sendiri, kemudian juga rame, gaduh sendiri, bahkan lari-lari ke sana kemari. Lalu ketika berbicara dengan saya juga langsung berbicara dengan nada yang tinggi, bahkan juga tidak boso seperti itu ya, tidak menggunakan boso kromo, minimal bahasa Indonesia lah, itu tidak menggunakan bahasa-bahasa yang sopan, yang santun seperti itu. Nah kemudian juga ketika di kelas itu merasa bahwa gurunya itu dianggap sebagai teman, jadi mereka menganggap bahwa saya itu teman mereka, jadi ngobrol biasa, lewat di depannya juga biasa. Nah itu kan termasuk kurangnya moral atau akhlak dari para anak didik saya seperti itu. Nah kemudian juga ketika di luar kelas ya, ketika waktu pertama kali masuk ke sekolah, nah itu anak-anak ketika berjumpa dengan Bapak Ibu guru itu mereka biasa aja, tidak melakukan salam, salib, senyum, sapa, salam, mereka tidak melakukan sesuatu, hanya lewat saja, kemudian tidak memperhatikan, tidak menghiraukan ada Bapak Ibu guru. Nah itu merupakan, kalau menurut saya itu sangat-sangat riskan sekali dari segi akhlak dan moral para peserta didik, seperti itu yang saya alami, didik saya alami. Itu menjadi perhatian khusus bagi saya dan para guru yang lain, itu masalahnya seperti itu. Oke Pak, permasalahannya Bapak yaitu anak-anak tadi yang kurang perilakunya kurang sopan ya Pak. Iya. Nah itu tadi dari cerita Bapak bisa dilihat dari sikapnya yang di kelas itu kalau saat pembelajaran itu berlari-lari, kemudian ramai ya, kemudian bisa dilihat dari bicaranya ya, yang kurang sopan dengan Bapak, terus bahasanya tidak menggunakan bahasa, kalau Jawa kan bahasanya harus bahasa kromo halus, kalau tidak bisa kita juga
anak-anak pakainya bahasa Indonesia, nah seperti Iya. itu. Kemudian anak-anak itu menganggap ya Kak, Mm-mm. menganggap gurunya itu sebagai teman. Nah Iya. seperti itu ya Pak Fadil. Iya. Oke Pak Fadil, kemudian menurut Kak Fadil sendiri dari permasalahan tersebut itu apa penyebabnya Pak yang anak-anak kok jadi seperti itu saat proses pembelajarannya Pak? Iya, terima kasih Bu Riza. Kalau berdasarkan analisis saya Bu Riza ya, kenapa anak-anak itu moralnya sekarang itu semakin menurun ya? Karena ada beberapa hal penyebabnya, terutama yaitu dari dua segi. Jadi yang pertama dari lingkungan, aspek lingkungan, baik dari lingkungan keluarga ya, masyarakat juga teman-temannya. Kalau dari keluarga itu juga karena memang ada kebiasaan-kebiasaan mungkin dari keluarganya yang berbicaranya mungkin sering-sering berbicara kasar, kemudian juga tidak pernah berbicara dengan halus, dengan sopan santun. Nah itu sangat mempengaruhi dari karakter atau kepribadian anak tersebut. Kemudian juga dari lingkungan masyarakatnya, tetangganya, ataupun teman-temannya, sehingga kalau mereka bergaul dengan teman yang salah, maka otomatis pergaulan itu akan menimbulkan efek yang negatif juga bagi anak didik saya. Kemudian juga dari lingkungan yang sekarang itu lebih ke apa namanya milenial ya, sering mengakses dari internet, yang mana internet itu berbagai macam hal bisa mereka akses ya, mulai dari hal-hal yang positif bahkan sampai hal-hal yang negatif. Nah mungkin mereka itu lebih suka untuk meniru-meniru hal-hal yang mereka inginkan, yang mereka anggap itu baik menurut mereka dan mereka sukai, padahal belum tentu itu baik dan itu positif bagi mereka. Nah itu karena memang masih anak-anak ya, jadi harus Iya. benar-benar ada pantauan dari orang tua, dari bapak ibu guru. Kemudian penyebab yang kedua itu saya analisis yaitu dari aspek guru ya, jadi tidak melulu ke anak itu sendiri tapi juga gurunya, bagaimana mereka membimbing setiap hari juga itu mengaruhi sekali, terutama kalau saya memposisikan diri ketika menggunakan posisi kontrol itu lebih ke posisi sebagai teman. Karena apa? Karena kalau saya gunakan posisi kontrol sebagai manajer, itu mereka lebih merasa tertekan, lebih merasa canggung, dan lebih merasa terbebani dengan hal yang saya lakukan sebagai posisi kontrol manajer, sehingga mau tidak mau saya melakukan posisi kontrol sebagai teman, sehingga ada beberapa hal masalah itu saya posisikan sebagai teman. Nah itu yang menurut saya menjadi bumerang bagi saya sendiri. Karena apa? Karena anak-anak itu lebih intens, terlalu dekat dengan saya, terlalu biasa dengan saya, sehingga mereka menganggap saya itu sebagai teman mereka, dan bukan hanya dengan saya tapi dengan guru-guru lain pun seperti itu. Karena memang anak-anak zaman sekarang itu kalau dengan gurunya itu ya memang seperti dianggap teman seperti itu. Jadi luar biasa sekali kebiasaan atau akhlak moral dari anak didik, terutama ketika zaman sudah seperti ini. Itu seperti itu yang penyebabnya yang bisa saya analisis ya Bu Riza. Oke Pak. Oke, jadi menurut Pak Fadil ya tadi penyebabnya itu ada dua aspek ya, dari Iya. aspek lingkungan dan aspek guru sendiri. Kalau dari aspek lingkungan sendiri itu bisa dari keluarga, mulai dari Iya. kebiasaan-kebiasaan yang ada di dalam keluarganya ya. Kemudian dari lingkungan masyarakat, kalau misalnya anak-anak tersebut berkumpul atau bermain bersama dengan teman-temannya yang kurang baik, pasti akan mengikuti yang Iya. kurang baik ya, seperti itu, dan Iya. sebaliknya ya Pak. Kemudian selain itu juga dari media sosial ya Pak. Iya. Di media sosial itu banyak anak-anak yang melihat dari gaya bicaranya, kemudian perilakunya, terus kemudian penampilannya. Nah, Iya. seperti itu. Kemudian yang dari aspek guru sendiri itu menurut Pak Fadil itu dalam memposisikan posisi Pak Fadil kepada muridnya itu menggunakan posisi sebagai teman ya Pak. Iya. Nah, menurut Pak Fadil itu kalau menggunakan posisi manajer tadi seperti apa Pak tadi yang kalau apa? Iya.
kalau manajer itu lebih anak-anak lebih tertekan ya Bu ya, lebih Iya, merasa terbebani kalau terlalu formal, terlalu serius dan terlalu menimbulkan dampak-dampak yang benar-benar anak-anak itu psikologinya belum siap karena memang kondisi pemikiran mereka belum sedewasa itu seperti itu. Iya iya. betul. Berarti kalau menurut Pak Fadli itu kalau memposisikan posisi sebagai manajer itu anak-anak apa ya tertekan seperti itu kayak Iya, grogi atau dan sebagainya ya Pak, seperti itu. iya, Kalau menurut Pak Fadli sendiri, kalau Pak Fadli sendiri itu yang paling bagus berarti menggunakan posisi kontrol yang seperti apa Pak? iya. Untuk posisi yang terbaik itu memang posisi kontrol sebagai manajer ya Bu ya. Iya, Manajer karena memang posisi manajer itu benar-benar kita itu bersikap dewasa, bersikap ya orang yang bijaksana sehingga anak-anak itu didik kita itu benar-benar mengikuti apa yang kita arahkan, apa yang kita motivasikan, apa yang kita bimbing kepada anak itu mereka mengikutinya. Tapi itu kan lebih ke aspek yang formal, yang mana anak itu sudah benar-benar kejiwaannya dan pikirannya sudah benar-benar dewasa, benar-benar paham, dan benar-benar mereka itu sadar 100%. Tapi untuk anak-anak itu memang perlu tahap-tahap yang tidak langsung ke posisi manajer ketika kita melakukan bimbingan, melakukan kontrol kepada anak didik kita seperti itu. Tapi memang saya akui posisi manajer itu benar-benar posisi yang luar biasa, yang benar-benar terbaik ya untuk anak didik seperti itu. iya. Berarti menurut Pak Fadli sendiri itu mau memposisikan posisinya itu sebagai posisi manajer ya Pak, namun itu secara bertahap. Kita apa ya mendekati anak didik kita, misalnya dengan menggunakan posisi sebagai teman, kemudian posisi pemantau, kemudian kita juga memposisikan diri kita sebagai manajer seperti Iya, itu ya Pak. Oke Pak, ya. Kemudian dari apa tadi Pak Fadil permasalahannya, kemudian sudah mengetahui penyebabnya. Kemudian apa yang diharapkan oleh Pak Fadil iya. sendiri? Oke, terima kasih Bu Disa. Yang saya harapkan tentunya anak-anak itu berada pada lingkungan atau kondisi yang benar-benar mereka itu menjadi anak yang berakhlak mulia. Anak-anak yang tidak hanya pintar dalam segi akademiknya, tidak hanya pintar dari segi kognitifnya, tapi juga afektif atau hatinya mereka juga hati yang Minqol bin Salim ya, hati yang berbenar, hati yang selamat, hati yang baik dan menjadi pribadi anak yang berkarakter profil pelajar Pancasila ya. Jadi anak-anak yang berakhlak mulia, kemudian juga takwa pada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, gotong royong. Nah, itu yang saya harapkan ya, terutama dari akhlak-akhlak yang mulia dari anak didik saya menjadi anak yang soleh solihah, berbakti pada kedua orang tuanya dan juga hormat pada bapak ibu guru, menyayangi teman-teman mereka. Nah, itu kondisi dan hal yang saya harapkan dari anak didik saya seperti itu kondisi. Oke Pak, luar biasa harapan yang dari Pak Fadil ya, yaitu ingin apa membimbing atau menjadikan Ya, anak-anak mempunyai akhlak yang mulia, kemudian mempunyai pribadi yang berkarakter profil pelajar Pancasila ya, iya, kemudian juga berprestasi pada akademik maupun non iya, akademik seperti itu ya iya, Pak harapannya. Oke, kemudian Pak, apa strategi atau rencana Bapak untuk menyelesaikan permasalahan yang Pak Fadil hadapi sekarang ini, Pak? iya. Terima kasih Bu Riza untuk strategi yang akan saya terapkan ke depannya, yaitu akan melalui dua jalur, yaitu pertama jalur darat dan yang kedua jalur langit ya, seperti itu ya. Jadi untuk jalur daratnya sendiri, saya sebagai guru dari para anak didik saya akan terus memotivasi, terus membimbing mereka tidak pernah lelah, kemudian juga menjadi teladan, menjadi uh, ya uswatun hasanahnya mereka dari di sekolah itu ya, yang mereka bisa lihat dari karakter saya ya, kemudian juga cara bicara saya, kemudian juga cara berpakaian saya, cara berperilaku saya, karena mereka itu lebih eh, cepat menangkap dari apa yang kita lakukan, apa yang kita ungkapkan, yang kita bicarakan, apa yang kita pakai seperti itu. Daripada hanya kita itu
berbicara saja atau menasihati mereka, tapi semuanya juga penting. Nah, itu yang menjadi strategi saya dari jalur daratnya seperti itu juga. Setiap hari Jumat tidak lupa untuk terus mengistiqomahkan kegiatan Jumat Legi, Jumat literasi religi, yang mana di situ saya melakukan bimbingan kerohanian ya, berupa membaca Asmaul Husna, membaca juz amma, kemudian juga bersolawat bersama, lalu ada kuliah 7 menit kultum, memberikan nasihat motivasi. Seperti itu yang saya akan terus dengungkan bosan-bosannya seperti itu. Dan juga saya akan melakukan strategi jalur langit, yaitu yang mana saya akan melangitkan doa-doa kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena berkah dari doa itu yang akan membawa keberhasilan dari ikhtiar yang atau usaha yang saya lakukan seperti itu. Jadi akan langsung berefek pada hati dari anak didik saya. Jadi tak lupa setiap selesai sholat saya akan mendoakan anak didik saya supaya menjadi anak yang benar-benar menjadi anak yang berkepribadian baik, santun, soleh dan solihah. Seperti itu yang bisa saya rencanakan ke depannya seperti itu, Riza. Iya Pak, luar biasa Pak strategi yang akan diterapkan oleh Pak Fadil sendiri, yaitu ada 2 jalur ya Pak? Iya, ada 2 jalur. 2 jalur langit dan jalur darat. Iya, Dari jalur darat sendiri itu Pak Fadil tidak bosannya untuk membimbing atau menasehati murid-murid Pak Fadil sendiri, kemudian memotivasi, kemudian menjadi teladan. Menjadi teladan baik dari segi ucapan, perilaku, penampilan dari Pak Fadil sendiri ya. Kemudian jalur langitnya Pak Fadil juga tidak bosan-bosannya untuk mendoakan pada anak didik Pak Fadil sendiri agar menjadi pribadi yang baik dan berakhlakul karimah dan berkarakter sesuai dengan pelajaran Pancasila ya Pak. Seperti itu. Kemudian Pak, apa yang menjadi kekuatan Pak Fadil, yang Pak Fadil miliki, kekuatan apa yang Pak Fadil miliki untuk menerapkan strategi-strategi yang Pak Fadil yang ingin akan diterapkan oleh Pak Fadil? Oke. Insya Allah ya Bu Riza, mungkin itu juga harapan juga dari diri saya, yang selama ini mungkin saya bisa rasakan itu saya beberapa sudah memiliki nilai-nilai dan peran guru penggerak, terutama dari segi mandiri ya. Saya memiliki inisiatif sendiri bahwa saya sudah peka terhadap lingkungan saya seperti ini. Anak didik saya sudah mengalami degradasi moral, itu saya sudah peka dan saya berinisiatif secara mandiri untuk bagaimana solusi dan rencana yang akan saya tidak lanjuti ke depannya, seperti itu ya. Kemudian juga saya itu kolaboratif, artinya saya tidak akan mengerjakan satu secara sendiri. Oke, benar kalau itu inisiatif saya, tapi ketika melakukan itu saya perlu bantuan dari orang lain, terutama dari rekan guru Jawa dan juga dari kepala sekolah, terutama juga dengan wali-wali murid. Nah, itu yang akan menjadi kekuatan saya selanjutnya. Dan saya juga memiliki inovasi-inovasi yang akan saya terapkan ke depannya, sehingga anak didik saya itu benar-benar menjadi anak yang berkarakter baik, berakhlak mulia, menjadi anak yang soleh dan solihah, kebanggaan bagi kedua orang tua dan para guru. Seperti itu yang menjadi kekuatan menurut saya, seperti itu. Iya Pak, oke, luar biasa ya Pak. Kekuatan yang dimiliki Pak Fadil itu dari nilai guru penggerak, yaitu nilai mandiri dan nilai kolaboratif ya Pak. Iya. Ya, Pak, dari nilai-nilai yang Bapak miliki dan strategi-strategi tadi, apakah ada strategi lain untuk menguatkan menguatkan Pak Fadil untuk mencari strategi lain selain tadi dengan kekuatan yang Pak Fadil miliki tersebut? Iya, oke, terima kasih Bu Lisa. Untuk strategi lain, tentunya saya akan menerapkan keyakinan-keyakinan kelas atau mengingatkan kembali ya, lebih ke mengingatkan kembali karena dulu sudah pernah saya terapkan, sudah pernah saya laksanakan atau sepakati bersama dengan para anak didik saya tentang keyakinan-keyakinan kelas yang baik tentunya, yang mereka sadari bahwa itu adalah hal yang baik yang harus mereka lakukan. Itu kan terus saya ingatkan kepada anak didik saya. Kemudian juga ketika ada suatu permasalahan
di samping saya menjadi posisi kontrol sebagai manajer, walaupun itu secara bertahap ya Bu Riza, saya juga akan menggunakan suatu segitiga restitusi ya. Jadi strategi segitiga restitusi itu juga luar biasa sekali efeknya ya, karena bisa membangun atau menggali solusi dari anak didik itu sendiri sehingga mereka benar-benar sadar dari hati mereka bahwa hal yang mereka lakukan salah itu benar-benar salah dan mereka bisa menjadi ke arah yang lebih baik sesuai dengan kesadaran yang mereka alami dan mereka pahami sendiri seperti itu. Itu yang menjadi strategi saya ke depannya, dan juga tak lupa untuk kolaborasi untuk selalu mengingatkan dengan orang tua wali murid tetap memantau anak didiknya, putra putrinya ketika sudah berada di rumah. Kenapa? Karena guru ketika masih di sekolah itu memantaunya hanya sebentar saja, mungkin hanya 4, 5 sampai 6 jam saja. Kemudian setelah itu waktu mereka habiskan di lingkungan rumah, di keluarga dan di lingkungan masyarakat, sehingga perlu perhatian pengawasannya ekstra sehingga anak bisa terkontrol baik dari ucapannya, perilakunya, cara berpakaiannya, cara bergaulnya mereka, sehingga itu jadi hal yang paling penting juga untuk strategi yang akan saya terapkan ke depannya. Seperti itu Bu Riza. Oke Pak, menurut saya langkah strategi Pak Fadil sudah sungguh luar biasa ya Pak, yang mulai dari Pak Fadil mau membimbing atau memotivasi dan mendidik anak-anak didik Pak Fadil untuk mempunyai perilaku yang baik, kemudian menjadi teladan baik dari segi bicara, perilaku maupun penampilan Pak Fadil sendiri. Kemudian juga Pak Fadil juga akan membantu dengan doa ya Pak, selalu mendoakan anak Pak Fadil sendiri agar mempunyai perilaku yang baik. Kemudian Pak Fadil juga akan memposisikan posisi sebagai manajer, tapi secara bertahap ya Pak, dari posisi teman, kemudian posisi pemantau, dan kemudian posisi sebagai manajer. Pak Fadil juga akan mengingatkan kembali untuk keyakinan kelas yang sudah disepakati dan untuk meningkatkan lagi ya Pak keyakinan kelasnya. Kemudian Pak Fadil ketika ada permasalahan juga Pak Fadil akan menggunakan segitiga restitusi. Kemudian juga tak lupa Pak Fadil juga akan berkolaborasi. Menurut saya itu langkah strategi yang sudah luar biasa Pak. Kemudian Pak Fadil, apa yang Pak Fadil dari langkah-langkah yang Pak Fadil strategi yang Pak Fadil ambil itu, yang direncanakan, kemudian apa peluang atau harapan Pak Fadil untuk murid-muridnya Pak Fadil itu sendiri? Terima kasih Bu Riza. Untuk strategi yang akan saya terapkan itu saya memiliki optimistis yang cukup luar biasa ya Bu Riza. Dengan adanya coaching ini juga sudah memiliki inspirasi yang akan saya terapkan ke depannya seperti apa, sehingga saya lebih optimis, lebih semangat, lebih yakin untuk mengimplementasikan apa yang sudah menjadi rencana saya untuk berdampak positif bagi anak didik saya dan akan menjadi perubahan yang luar biasa bagi anak didik saya, sehingga menjadi anak yang berkarakter, yang profil pelajar Pancasila ya, berakhlak mulia ya, dia juga menjadi anak yang benar-benar soleh-solihah dari semua seginya, ucapan, perbuatan, hati, semua pikiran ya, perilaku dan semuanya itu ya. Saya intinya optimistis bisa peluang yang saya harapkan itu bisa tercapai, bisa goal, bisa terimplementasi dengan maksimal dan baik seperti itu Bu Riza. Oke Pak. Oke, menurut Pak Fadil harapannya ya pastinya kita membantu agar anak-anak kita, didik kita ada mempunyai sikap, perilaku, kemudian penampilan dan semua segi hal ya Pak, itu mempunyai bersikap positif ya, mempunyai sikap positif, dan Pak Fadil juga optimis akan membantu anak didik Pak Fadil itu sendiri. Oke Pak, lalu kapan strategi ini akan dilakukan atau diterapkan oleh Pak Fadil sendiri? Untuk strategi yang akan saya terapkan ini tentunya setelah coaching ini, yang intinya ketika sudah bertemu dengan anak didik saya akan menjadi teladan yang baik bagi mereka, benar-benar
tidak bosan-bosannya mengingatkan mereka terus ya. Jadi mulai dari awal masuk sampai pembelajaran berlangsung, kemudian juga sampai akhir pembelajaran, bahkan sampai pulang, itu benar-benar menjadi perhatian khusus bagi saya akan terapkan terus ke depannya, sehingga itu akan berdampak sedikit demi sedikit ya, meskipun perlu waktu yang cukup lama seperti itu, tidak secara instan. Kalau mie instan saja perlu direbus, apalagi anak didik ya, kan manusia itu karakter ya, kalau sudah jadi watak itu luar biasa sekali. Mumpung masih muda, masih kecil, bagikan tanaman atau pohon yang masih kecil itu bisa dibelokkan ke kanan kiri, ke barat timur, itu ya, jadi masih bisa elastis seperti ya. Kalau sudah tua, pohonnya sudah tua, anak-anak sudah dewasa, itu sulit sekali diarahkan. Mumpung masih kecil, masih anak-anak ya, tetap saya akan lakukan strategi yang saya sudah rencanakan tadi semaksimal mungkin dan semampu saya, seperti itu Bu Riza. Oke Pak Fadil, baik. Oke, berarti Pak Fadil itu akan melakukan strateginya itu setiap ada kesempatan ya Pak, setiap Iya, ada kesempatan setiap ada. bersama murid. Jadi Pak Fadil itu juga Iya, melihat situasi dan kondisinya ya Pak iya, ya, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana komitmen Bapak sendiri dalam melakukan strategi ini Pak? iya. Untuk komitmen saya terutama pastinya bertanggung jawab terhadap apa yang sudah saya ungkapkan tadi ya, strategi-strategi yang akan saya lakukan, kemudian juga saya akan melaksanakan itu dengan penuh amanah, penuh tanggung jawab ya, kemudian konsisten juga. Lalu saya juga akan tetap menjadi pribadi yang menjadi inspirasi juga bagi anak-anak, sehingga hal yang sudah saya rencanakan itu akan terimplementasi yang juga terlaksana dengan baik. Jadi adanya konsistensi, tanggung jawab dan amanah yang saya komitmenkan, seperti itu Bu Riza. Oke Pak, luar biasa ya Pak komitmennya. Pak Fadil juga harus bertanggung jawab, kemudian amanah, kemudian juga konsisten dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang untuk membantu anak untuk berubah menjadi Ya, perilaku yang lebih baik lagi ya Pak. Oke Pak, kemudian siapa saja Pak yang Bapak libatkan dalam komitmen ini Pak? ya. Untuk komitmen yang saya libatkan yaitu tentunya kepala sekolah ya, Ya. untuk selalu mengawasi saya, selalu membimbing saya, selalu memotivasi saya, dan juga dari rekan-rekan guru sejawat, terutama dari guru-guru senior yang menjadi mentor bagi saya, yang menjadi panutan juga, menjadi contoh juga teladan bagi saya, yang saya harapkan untuk kritik saran yang membangun, dan juga tak lupa kepada wali murid atau orang tua siswa itu sendiri, yang saya ajak untuk berkolaborasi bagaimana untuk selalu mengawasi dan membimbing putra putrinya ketika berada di rumah, seperti itu. Oke, baik Pak. Berarti Bapak juga akan melakukan kolaborasi ya Pak ya, seperti Iya. tadi rencananya Pak Fadil ya. Pak Fadil akan berkolaborasi dengan kepala sekolah, teman sejawat, dan wali murid ya Pak, seperti Iya. itu. Kemudian bagaimana Pak tindak lanjutnya yang Bapak lakukan untuk ke depannya Pak? Oke, untuk tindak lanjutnya yang pasti saya akan laksanakan apa yang saya rencanakan tadi ya Bu Riza, dari strategi-strategi saya tadi dari awal sampai akhir. Kemudian saya juga tetap akan melaksanakan refleksi di setiap akhir pembelajaran, dan juga setiap minggunya, terutama ketika Jumat religi itu saya akan refleksi, memberikan suatu penilaian khusus ya, dari minggu awal sampai minggu akhir, seperti itu, sehingga anak-anak nanti bisa ya tahu lah seberapa peningkatan kondisi akhlak mereka, kondisi perilaku mereka dari hari ke hari, sehingga kami sebagai pendidik, sebagai guru itu tetap bisa memantau mereka dan merefleksikan apa yang menjadi aksi-aksi kami, aksi-aksi nyata saya, dan berdampak baik, berdampak positif bagi anak didik, seperti itu Bu Riza.
Oke Pak, berarti jadi kedepannya itu Bapak akan terus menanamkan sikap yang baik ya Pak dalam Iya, dalam diri siswa-siswa Bapak sendiri itu dan selalu berkolaborasi dengan warga sekolah ya Pak. iya, Oke, semoga rencana atau strategi Pak Fadil ini bisa berjalan dengan lancar ya Pak. iya, betul. Semoga murid-murid Bapak juga menjadi pribadi yang baik dan berakhlak mulia dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila Pak. Iya, siap. Terima kasih, Bu Riza. Oke, baik Pak. Bagaimana perasaan Bapak sebelum melakukan diskusi ini dan setelah mengikuti diskusi atau coaching ini, Pak? Iya, perasaan saya sebelum melakukan coaching ini masih gundah gulana ya, masih bingung dan juga ya galau tentang kondisi akhlak dari para anak didik saya. Kenapa kok semakin hari mereka itu semakin kurang sopan, kurang apa namanya, akhlaknya itu semakin menurun. Nah, itu dari segi apapun itu. Nah, itu saya sering-sering apa namanya, gundah atau galau lah memikirkan itu, bagaimana solusinya, bagaimana saya ke depannya kalau anak-anak didik saya ini seperti apa. Nah, itu menjadi pikiran seperti itu bagi saya. Nah, setelah melakukan coaching ini saya mendapatkan inspirasi dari berbagai pertanyaan yang luar biasa dari Bu Riza ya, yang memancing saya untuk menemukan solusi-solusi yang terbaik yang saya akan terapkan pada anak didik saya ke depannya. Jadi luar biasa sekali dan saya sangat terima kasih dengan apa yang Bu Riza sempatkan dan mulai waktu, kemudian juga apa namanya, diskusi tadi ya, coaching ini dari awal sampai akhir luar biasa. Terima kasih sekali, sangat puas dan sangat lega Iya, seperti itu Pak. Bu Riza. Iya, Pak. Alhamdulillah ya, Pak, Iya, sudah dari setelah melakukan coaching ini Bapak dapat mendapatkan inspirasi untuk mengatasi permasalahan iya. Bapak sendiri ya, Pak. Oke, Pak, apakah ada lagi Pak yang ingin mau disampaikan dengan saya? Ya, untuk kedepannya mungkin kalau ada apa namanya, perubahan atau mungkin ada refleksi-refleksi yang akan saya terapkan itu, mungkin saya bisa coaching lagi dengan Bu Riza ya, untuk Oke, apa Pak. namanya, hasil-hasil yang sudah saya rencanakan, yang sudah saya strategikan tadi. Nanti kedepannya akan saya diskusikan lagi dengan Bu Riza ya, karena memang karakter anak itu memang apa namanya, tidak bisa instan seperti itu, perlu tahap-tahap demi tahap untuk mereka bisa lalui jadi anak yang baik seperti itu. Oke, Itu Pak. Siap, saya tunggu ya, Pak. Saya iya, tunggu. oke. Oke. Jadi itu ya Bu Riza, dari awal sampai akhir yang bisa apa namanya saya sharingkan sama Bu Riza. Terima kasih sekali atas waktunya, semoga menjadi amal ibadah juga untuk Bu Riza dan juga apa namanya, harapan-harapan yang saya inginkan bisa tercapai. Terima kasih sekali atas waktunya Bu Riza dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri ya Bu Riza ya. Iya, Terima Pak. Iya, kasih. Pak. Oke, Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.